Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akrab Dunia Peternakan. Oke, baik teman-teman sahabat dunia peternakan. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai masalah yang paling krusial di dunia peternakan, yaitu adalah pakan. Yang dimana sebenarnya bukan pakan yang mau kita bahas, tetapi lebih kepada dasarnya, yaitu adalah sistem pencernaan pada ruminansia, khususnya di domba kambing. Yuk kita check out ke papan tulis. Oke, baik teman-teman semua, di sini teman-teman bisa melihat ini merupakan model daripada sistem pencernaan pada domba dan kambing. Ya, di mana domba dan kambing itu merupakan hewan memamah biak atau ruminansia yang perutnya itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Di setiap perutnya itu ada fungsinya masing-masing teman-teman. Oke, saya akan bercerita dulu mengenai alur daripada masuknya makanan ke dalam sistem pencernaan. Oke, yang pertama, pakan akan diambil melalui mulut dan kemudian ada proses pencernaan secara mekanik di dalam rahang gigi, di mana makanan itu dihancurkan dan dilumat. Kemudian ada proses secara enzimatis oleh saliva atau air liur daripada domba. Kemudian akan masuk ke dalam esofagus, yang dimana nanti dari esofagus itu tidak terjadi proses apapun. Dan kemudian nanti masuklah kepada rumen. Di rumen ini ada proses pencernaan oleh mikroorganisme, di mana peranan mikroba dalam proses pencernaan di ruminansia itu sangat penting. Yang kedua, pakan akan masuk ke dalam retikulum, dan di retikulum itu di sini baru diseleksi. Pada saat pakan terlalu kasar, dia akan naik lagi ke atas esofagus dan kemudian dikunyah kembali oleh ternak. Ini namanya proses regurgitasi atau proses memamah biak, melumatkan kembali dan kemudian ditelan lagi. Nah, ini ada 2 fungsi proses memamah biak, yaitu yang pertama adalah bisa ditelan lagi dan jatuh ke rumen. Biasanya itu untuk mempertahankan pH daripada rumennya agar stabil sehingga proses pencernaan oleh mikroba ini menjadi optimal. Yang kedua, bisa masuk langsung ke dalam omasum, yang nanti di situ ada proses penyerapan air dan kemudian dioperlah ke abomasum untuk dicerna secara enzimatis. Dan kemudian nanti di sini dicerna dengan asam di dalam perutnya juga. Oke, selanjutnya langsung ke usus halus untuk menyerap daripada sari-sari makanan dan ke usus besar untuk menyerap air dan proses pembusukan dan kemudian yang akan dibuang langsung ke anus. Oke, itu secara garis besarnya. Dan saat ini saya akan menjelaskan proses yang spesifik di rumen. Oke, baik teman-teman bisa melihat bahwa di dalam rumen ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah ada sektor gas. Yang kedua ada sektor fiber atau fiber rough, atau di situ adalah serat-serat kasarnya. Yang ketiga yaitu sektor yang paling bawah adalah sektor daripada grain atau butiran-butiran dan liquid di sana. Oke. Dan di sektor liquid dan grain ini terjadi proses fermentasi, teman-teman. Oke, di mana fiber di sini adalah makanan yang baru masuk, kemudian dia akan menstimulasi daripada dinding fili-fili dari rumen tersebut untuk membalik daripada makanannya yang nanti akan bergiliran untuk dilakukannya proses fermentasi di liquid dan grain, ya. Dimana pada saat proses fermentasi dan sintesis oleh bakterinya, pada saat di liquid dan grainnya salah satunya itu menghasilkan daripada CO2 dan CH4 atau gas metan yang nantinya gas itu akan posisinya di paling atas. Dan gas ini jika produksinya secara berlebihan akan mengakibatkan kembung pada ternak. Oleh sebab itu biasanya itu dikeluarkan atau dieruptasi melalui sendawa. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Bagaimana peran bakteri itu sangat penting untuk pencernaan di ruminansia? Yang pertama adalah bakteri rumen mempunyai peranan untuk fermentasi karbohidrat dari selulosa dalam bentuk polisakarida menjadi glukosa.
Kemudian glukosa difermentasikan oleh enzim intraseluler itu menjadi dalam bentuk pirufat. Dan pirufat ini akan memecah kerangka karbon sehingga dia membentuk dua, yaitu ATP, yang nantinya ATP ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mikroba dan pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, dia akan membentuk CO2 dan CH4 atau gas metan, yang nanti gas metan ini akan berada di posisi paling atas tadi, dan kemudian jika terlalu banyak akan dikeluarkan secara eruptasi ke dalam bentuk sendawa biasanya. Nah, kemudian pirufat tersebut dimetabolisme lagi dan menghasilkan volatil fatty acid atau asam lemak terbang. Nah, di sini ada 3 asam lemak yang dihasilkan, yaitu asetat, butirat, dan propionat. Biasanya volatil fatty acid ini akan diserap melalui dinding-dinding rumen atau melalui juga terkadang melalui retikulum. Nah, jika ternak tersebut lebih banyak makan hijauan, biasanya yang terbentuk volatil fatty acid ini dalam bentuk asetat. Tetapi jika ternak banyak mengkonsumsi konsentrat, ini akan lebih banyak membentuk ke propionat. Dimana kalau kita pecah lagi ya, yang pertama saya akan membahas itu FFA ini nanti akan diserap oleh rumen ataupun oleh retikulum yang akan digunakan untuk kebutuhan daripada energi si ternak. Nah, ada beberapa macam perbedaan antara asetat, butirat, dan propionat. Dimana kalau kita lihat butirat itu akan berguna untuk mensintesis lemak pada tubuh. Nah, sementara propionat yang nantinya akan diserap oleh tubuh, dia akan berubah menjadi bentuk glukosa dan akan dikirimkan kepada jaringan otot bersama keton dan asetat untuk menjadi sumber energi pada otot. Dan fungsi kedua daripada bakteri rumen adalah untuk menghidrolisis protein, di mana pakan yang masuk ke dalam sistem pencernaan ternak di rumen itu akan dilakukan hidrolisis dan fermentasi oleh mikroba menjadi peptida dan dihidrolisis lagi menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini yang nantinya akan didegradasi lagi menjadi NH3 untuk digunakan oleh mikroba sebagai tumbuh kembangnya mikroba. Nah, ini sangat lucu nih teman-teman nih. Jadi sebenarnya ruminansia itu tidak membutuhkan protein yang sangat tinggi-tinggi amat, karena nanti itu akan didegradasi oleh mikroba dan ujung-ujungnya dipakai untuk tumbuh kembang mikroba di dalam rumen. Kecuali ada protein yang sulit larut di dalam air atau sulit terdegradasi oleh mikroba. Misalkan seperti protein bypass. Nah, protein bypass itu biasanya langsung tidak terdegradasi, kemudian langsung masuk terserap di omasum atau di abomasum. Nah, tetapi kembali lagi, kalau begitu apa makanan daripada ternak ruminansia ini? Nah, dari proses degradasi protein tersebut yang tadi diambil daripada sumber pakan, ini digunakan untuk mikroba untuk tumbuh dan kembang, sehingga mikroba tersebut nanti pada satu titik jenuh dia akan mati, dan sisa-sisa daripada mikroba itulah yang akan diserap di omasum dan abomasum oleh ternak. Oleh sebab itu, maka sumber daripada nutrisi di ruminansia tidak hanya dalam pakannya aja, tetapi nutrisi protein dari mikroba yang mati tersebut. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah proses mikroba di dalam rumen domba. Baik teman-teman, mungkin itu dulu dari saya untuk kali ini, pembahasan masalah sistem pencernaan dari mulai mulut sampai ke anus. Yang tadi
bukan dari sistem pencernaannya aja, bukan dari bagian-bagian daripada organ-organ pencernaannya, tetapi bagaimana bakteri berperan penting terhadap sistem pencernaan di ruminansia, khususnya kalau di saya di domba kambing. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Kita akan ketemu lagi lain kali dan kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.